Pura-pura lumpuh. Episode 22. Cinta pada pandangan pertama. Karya Via Raya. Ini gue bilang sama Om Firas kalau gue suka sama Hegar. Tapi Hegar sukanya sama lo, sahut Anggi memberi alasan. Oh, jadi gini. Lo lebih milih cerita sama Om Firas daripada sama gue, sahabat lo sendiri. Apa jangan-jangan lo takut gue marah karena lo suka sama Hegar? Tanya Prita menebak-nebak dengan nada kecewa sambil melipat kedua tangannya di depan. Bukannya gitu, gue cuman gak enak aja sama lo, tak? Sahut Anggi bangkit berdiri dan menghampiri Prita. Anggi mendekat menyentuh tangan Prita. Ia tahu bahwa sahabatnya merasa diabaikan dan tidak dianggap. Namun baru beberapa menit Anggi bergelayut di lengan Prita, tangannya sudah langsung dihempaskan begitu saja oleh sang empu. Lepasin, bentak Prita sambil menghempaskan tangan Anggi. Bentakan Prita sontak membuat Anggi dan Firas terkejut. Sebesar itukah kesalahan Anggi sehingga membuat Prita marah besar? Lo marah tak sama gue? Serius deh, gue gak ada niatan buat gak cerita sama lo. Gue cuman gak enak aja naksir cowok yang jelas-jelas suka sama sahabat gue sendiri. Tanya Anggi berusaha menjelaskan. Sorry Nggi, gue gak mau dengar penjelasan apapun dari lo, sahut Prita memalingkan wajahnya. Tak, ini semua bukan salah Anggi, ini semua salah aku, kata Firas bangkit berdiri menimpali ucapan Prita. Maksud Om Firas apa? Tanya Prita mengangkat sebelah alisnya. Enggak, ini bukan salah Om Firas, ini emang salah gue. Sanggah Anggi tidak ingin Prita mengetahui perasaan Firas. Kalau sampai Prita tahu, maka semuanya akan kacau. Karena Prita harus diuji dengan adanya balasan cinta dari Pak Irsyad untuk mengetahui bagaimana perasaannya terhadap Firas. Jika sekarang ia tahu bahwa Firas menyukainya, maka ia akan berusaha untuk menghindar. Enggak Anggi, ini memang aku yang salah kok, karena aku yang memulainya. Kalau aja aku gak mengorek perasaan kamu terhadap Hegar, kamu gak akan cerita sama aku. Jawaban Firas membuat Anggi menghembuskan nafas lega. Ia pikir Firas akan berkata jujur tentang perasaannya, tapi ternyata ia sudah salah menduga dan mengkhawatirkan hal yang tidak akan pernah terjadi. Masa? Tapi sayangnya gue gak peduli, sahut Prita malas berjalan keluar. Tak, lo serius marah sama gue? Gue minta maaf deh sama lo. Please, maafin gue ya. Anggi bergegas mengejar Prita yang berjalan menjauh. Apaan sih? Berhenti gak lo di situ? Tukas Prita memelototi Anggi yang sedang mengejarnya. Maaf tak, gue tahu gue salah. Tapi, kata Anggi terpotong dengan ucapan Prita. Kena loh. Prita tertawa terbahak-bahak karena berhasil mengerjai Anggi. Sialan lo tak, berani-berani ya lo ngerjain gua, ha? Bentak Anggi dengan senyum yang mengembang. Prita berlarian mencoba menghindar dari amukan Anggi, sedangkan Anggi terus saja mengejar Prita tanpa memberi ampun. Merasa tidak ada tempat yang aman untuk bersembunyi, Prita berlari ke arah Firas untuk meminta perlindungan.
Om, tolongin aku om, ada singa kelaparan minta makan. Celoteh Prita bersembunyi di balik belakang tubuh Firas. Sini Lota, jangan beraninya cuma ngumpet di belakang Om Firas loh, kata Anggi berusaha menggapai Prita di balik punggung Firas. Bodoh amat, balas Prita sambil menjulurkan lidahnya. Awas lo ya, ancam Anggi. Udah, kalian ini apa-apaan sih? Udah kayak anak kecil aja deh. Keluh Firas berusaha menyudahi permainan Prita dan Anggi. Hehehe, Prita dan Anggi tertawa bersamaan. Anggi jadi pulang gak? Ntar keburu maghrib loh, tanya Firas melihat matahari yang sudah mulai tenggelam. Jadi dong oh, masa enggak sih? Sahut Anggi. Ya udah yuk, ajak Prita. Seperti biasa, Prita duduk di depan bersama Firas dan Anggi duduk di belakang. Prita mulai menginterogasi Anggi mengenai perasaannya terhadap Hegar. Sementara Firas hanya mengangguk-angguk mendengar pembicaraan Prita dan Anggi. Ia menatap ke depan fokus berkendara. Ngomong-ngomong, lo suka sama Hegar sejak kapan, Gi? Tanya Prita sambil menoleh ke belakang. Sejak kapan ya? Sahut Anggi mengetuk-ngetuk dagunya mencoba mengingat-ingat. Coba lo inget-inget, sejak kapan lo suka sama Hegar? Pinta Prita agar Anggi mengingatnya. Kayaknya sih sejak pertama kali gue lihat dia deh. Lo inget gak yang kata gue pernah cerita sama lo kalau gue pernah telat masuk kelas? Tanya Anggi. Iya, gue inget. Emang kenapa? Sahut Prita balik bertanya. Nah, waktu itu gue doang anak cewek yang telat. Hampir aja gue dipukul pakai penggaris kayu yang super duper gede. Tapi Hegar rela dapat 2 pukulan demi gantiin gue. So sweet banget kan tak? Tanya Anggi setelah bercerita panjang lebar. Wah, so sweet banget Gi. Gue gak nyangka banget cowok yang lo ceritain waktu itu ke gue adalah Hegar. Berarti lo sama Hegar cinta pada pandangan pertama dong Gi. Sahut Prita menggoyang-goyangkan tubuhnya dengan tangan yang terkepal gemas. Itu yang bikin gue kelepak-kelepak sama Hegar. Ya, istilah kerennya sih gitu tak. Tapi sayangnya dia sukanya sama lo dan bukan sama gue, kata Anggi sambil mengerucutkan bibirnya. Tenang aja Nggi, kalau jodoh mah gak akan kemana. Kalau emang Hegar jodoh lo, pasti dia bakal jadi milik lo. Tapi kalau bukan ya jangan manyun gitu, sahut Prita sambil mencubit bibir Anggi gemas. Bener kata Prita Anggi, kamu gak usah terlalu pusing mikirin Hegar yang gak suka sama kamu. Kalau jodoh gak kemana, ntar juga dia datang sendiri. Kayak aku sama Prita, kata Firas menimpali. Apa om? Tadi aku kayak dengar sesuatu deh, tanya Prita yang sedang tidak fokus. Gak apa-apa kok, ya kan Gi? Sahut Firas meminta pembelaan dari Anggi. Iya, gak ada apa-apa kok, sahut Anggi. Setelah 15 menit perjalanan, tiba-tiba Firas ingat bahwa ia belum membeli bakso pesanan Prita. Akhirnya ia memutuskan untuk bertanya, apakah Prita masih menginginkannya atau tidak. Oh iya tak, kamu jadi pengen makan bakso yang banyak cabenya nggak? Tanya Firas. Jadi dong om, lo mau juga nggak Anggi? Sahut Prita kemudian bertanya pada Anggi. Wah, boleh tuh. Tapi dibungkus aja ya, jangan makan di sana, sahut Anggi.
Iya, gue juga rencananya mau dibungkus, mau makan di rumah aja biar bisa makan berdua sama Om Firas. Gak mungkin kan kalau bakso segede itu gue makan sendiri. Balas Prita menjelaskan. Ya udah, belinya di mana? Aku tadi pulang kerja nyari-nyari tapi gak nemu juga. Tanya Firas di mana tempat penjual bakso itu berada. Nah, kebetulan banget nih Om, kita belum kelewatan. Ntar depan kita belok kiri, depan jalan persis. Sahut Prita menunjukkan arah. Akhirnya, Firas membeli 3 bungkus bakso berisi cabai. Yang satu untuknya dan Prita, dan yang 2 untuk Anggi dan keluarganya. Setelah membeli bakso, Firas kembali mengemudikan mobilnya menuju rumah Anggi. Dan dalam waktu 45 menit, ia dan Prita sampai di pelataran rumah. Ya, keburu dingin dah tuh bakso, keluh Prita. Tenang aja, ntar minta diangetin sama Surti kalau enggak sama Ija. Sahut Firas memberi solusi. Karena saat ini baru pukul 7, jadi semua asisten rumah tangga masih berada di dapur. Dan tidak akan ada masalah bagi Prita dan Firas yang tidak bisa menghangatkan sayur apapun. Oke bos, kata Prita mengatupkan telapak tangannya di dahi. Firas bergegas pergi ke dapur dan menghampiri Surti. Ia meminta Surti agar menghangatkan bakso yang sudah dingin. Surti, tolong angetin ini. Ntar kalau udah bawa ke atas ya. Pinta Firas menyerahkan bungkusan pada Surti. Iya tuan, sahut Surti bergegas melakukan pekerjaannya. Firas kembali ke ruang tamu menghampiri Prita. Ia merapikan semua makanan yang ada di meja dan mengajak Prita naik ke lantai atas. Ngapain Om? Tanya Prita penasaran melihat Firas merapikan semua makanan di meja. Kamu jadi maraton drama Korea enggak? Sahut Firas balik bertanya. Jadi dong, tapi temenin ya Om. Soalnya sebelum maraton, aku mau nonton film horor dulu. Takut aku kalau harus nonton sendirian. Sahut Prita meminta Firas untuk menemaninya. Takut tapi masih pengen nonton, ejek Firas. Penasaran Om, jadi mau nemenin gak nih? Tanya Prita sambil memajukan bibirnya. Iya, aku temenin. Ya udah, kita ke atas yuk. Ajak Firas menarik tangan Prita. Tidak lupa membawa makanan ringan di tangan kirinya. Ngapain ke atas? Di sini aja Om. Tanya Prita. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.